Apa ini? Mana keretanya, Pak? Bentar lagi, Mas. Saya kasih tahu daripada naik kejedet. Ya. Aku gak kuat. Indonesia jangan dilawan. Kerang, salah. Bener-bener saksi sejarah ya ini. Bikin lutut lemes, Pips. Napas tuh langsung kayak. Jalan jajah. Oi Pips, setelah menempuh perjalanan darat dari Jakarta selama berjam-jam, akhirnya gue sampai di Ambarawa. Gue bakal mempelajari sejarah yang ada di kota militer nih katanya Pips. Dan juga tentunya nyobain kuliner-kuliner yang ada di sini. Ikutin gue terus. Ini dia jajanan pertama yang mau gue cobain. Gudeg Merak Mati. Nah, ini gudegnya nih beda dari gudeg yang gue cobain di Jogja. Karena apa? Gudeg di Jogja itu yang kita tahu biasanya kering. Kalau ini lebih berkuah. Nah, gue tuh agak kesiangan nyampe sini ya Pips. Karena apa? Ini tuh tempatnya rame banget. Dan biasanya terkenal sama koyornya. Tapi gak apa-apa, gak ada koyor. Masih ada jeroan yang lain. Gue pesen nih, lihat nih ya. Ada topping iso sama topping daging biasa. Iso itu bahasa Jawanya ucus. Nah, kesampingkan topping-toppingnya ini ada isi gudeg yang aslinya nih. Gudeg Merak Mati aslinya tuh adalah krecek, ada gudegnya. Nah, ada singkongnya juga sama bumbunya, sama cabai juga. Jadi ini bener-bener, mungkin kalau dilihat sekilas tuh kayak perpaduan ada gudeg, tapi ada kayak agak kayak makanan Padang dikit gitu ya, ada daun singkongnya gitu ya. Jadi kayak perpaduan Nusantara gitu. Oke, langsung aja ya. Ngomongin banyaknya ini topping sekebun dan segala lauk pauk di dalamnya. Waktunya gue cobain. Langsung. Nih, nah, kita pertama cobain kreceknya dulu. Nih, pakai nasi dikit deh, biar pas. Tos. Mantap. Kita coba ke pasien berikutnya. Nih, si topping daging ini udah menggoda nih dari tadi nih. Nah, kita coba ya. Set. Wih, gampang potongnya. Teksturnya udah bener-bener siap buat dimakan. Tos lagi. Nah. Empuk. Dan emang udah ada berasa manis-manisnya nih. Kalau di sini tuh ciri khasnya nih, dari tadi gue rasain agak-agak manis. Mantap. Nah, sekarang kita ke iso. Duh. Isonya aja udah enak banget. Nggak kebayang nih kalau koyornya kayak gimana ya. Sampai kehabisan Pips, gue Pips. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini dia nih, gudegnya nih Pips. Kita langsung cobain aja lah. Set. Seperti yang gudeg gue kenal. Oke. Sayurnya. Oke. Satu persatu udah dicoba. Saatnya kita kombinasikan, Pips. Daging, ucus, krecek, iso, sayur, sama sambelnya. Wah, ini baru nih. Apa ini? Hot. Ini emang pas banget nih buat memulai hari ya makan ini nih.
legendaris. Udah tahun dari 69 Pips. Makanya enak banget nih. Jadi dulu tuh awalnya dari pasar. Dan sekarang tuh udah di samping jalan gede kayak gini Pips. Jadi gampang aksesnya kalau mau ke sini. Perut udah kenyang, sekarang gue udah siap buat jalan-jalan kembali ke masa lalu. Ikutin gue terus. Iya Pak. Awas hati-hati, itu kereta dari sono mau lewat. Oh, ya, gitu. Kenceng banget. Mana keretanya Pak? Bentar lagi, Mas. Saya kasih tahu daripada naik ke Jedet. Ya, hati-hati kalau dekat kereta ini. Yuk kita duduk di sini aja. Oh iya, oke Pak. Jadi ini keretanya masih ada apa nggak sih Pak? Kalau keretanya masih ada, tapi sekarang digunakan untuk kereta wisata. Oh, oke. Oh, jadi masih ada kereta yang lewat di sini? Ada, cuman hanya kereta wisata. Oh, oke. Semenjak tahun 1978. Tadinya itu stasiun aktif mulai dari Semarang sampai ke Yogyakarta. Oh, oke. Kenapa menjadi museum? Karena sejak tahun 76 itu muncul transportasi, ya. Kemudian kalau muncul transportasi itulah ada mobil. Orang yang sudah banyak naik kereta itu mulai bosan karena ada mobil. Dan mereka akhirnya pada naik mobil, stasiun ditinggal. Dan ditutuplah tahun 1976. Baru kegiatan wisata ini tahun 1978 sampai sekarang. Oh gitu ya Pak. Ya. Nah selagi di sini nih Pak, saya pengen tanya-tanya nih Pak. Jadi di Museum Kereta Api ini, apa aja nih yang bisa saya pelajari di sini? Oke, banyak sekali yang kita pelajari ya. Karena memang harus belajar, ini peninggalan sejarah yang harus kita ceritakan. Iya. Jadi yang saya tanyakan gini, pernah naik kereta nggak? Iya Pak, berapa So kali? pasti pernah naik kereta. Dari mana? Saya dari Jakarta. Dari Jakarta, kemudian datang ke museum, kan tujuannya cuma satu. Apa kira-kira? Betul, untuk belajar. Belajar. Nah, tahu nggak? Pernah naik kereta. Siapa dulu pencetus ide tentang kereta? Saya kurang tahu Pak. Kurang tahu, karena memang tidak diberitahu. Ya. Itu pencetus ide tentang kereta, dia adalah Kolonel Van der Wijk dari Belanda. Dari Belanda. Okay. Anda keturunan Belanda bukan? Bukan. Bukan. Ide muncul tahun 1840. Setelah ide selesai, baru terrealisasi. Nih jalur kereta. Mau nanya di Jakarta ada stasiun. Ada. Ternyata di mana-mana ada stasiun. Nah pertanyaannya mana jalur kereta yang pertama kali di Indonesia? Semarang bukan sih Pak? Nah, Bukan tapi tepatnya Semarang itu kan luas. Ada tempat khusus, mulai dari Kemijen atau Alas Tuwo sampai ke Tanggung Purwodadi. Itu hari Jumat, 7 Juni 1864. 1864. Udah lama banget tuh ya. Luar biasa. Nah, selesai. Kemudian orang Belanda pengen mendirikan nih stasiun Ambarawa. Lalu apa tujuannya kan gitu? Ternyata orang Belanda pengen mendirikan stasiun Ambarawa hanya dua. Satu untuk kepentingan militer. Oke. Nih makanya saya berpakaian putih seperti ini. Mau ngapain? Hanya untuk mengembalikan kenangan zaman dulu. Nih kalau orang Belanda dulu pakainya seperti ini. Ini nostalgianya nih ya Pak ya. Ini nostalgianya. Tapi ini dipakai orang Belanda nih, bukan orang kita nih ya Pak. Tuh. Dan inilah satu-satunya Belanda hitam yang tertinggal gitu ya. Nah, dua alasan itulah. Satu untuk kepentingan militer, dua untuk ngangkut rempah-rempah. Mana gudangnya tuh? Nah itu gudang itu dibikin tahun 1908. 1908. Ada dua gudang, satu sebelah utara dan satu sebelah selatan. Dan dulu untuk menyimpan rempah-rempah. Ini jadi masih wujud bangunan yang sama nih Pak, Masih, dari dulu ke sekarang. ya. Termasuk stasiun ini juga masih sama. Betul, masih sama. Gede banget ya Pak. Iya, ini sekitar berapa ya? 1873 dikurangi 2024, ya mungkin 151 tahunan lah usianya. Ini dari lantai bawah sampai atas semua masih asli loh. Ini sampai dinding Iya, ini juga semuanya. Bahkan ini loh. Bahkan orang Belanda pun pengen bangun stasiun ini. Ini batu yang nempel ini langsung diambil dari Belanda. Oh. Ya. Nah, dia bangun Belanda. Ini benar-benar Ya. ini udah relik nih ya Pak ya. Betul. Makanya nanti saya selalu menyarankan kepada siapapun yang datang ke museum, ketika datang ke museum jangan lupa foto di belakang batu yang ada di Belanda gitu. Sambil bikin konten aku dari Belanda kan gitu ya. Iya. Ini juga nyampe sini juga rasanya udah kayak nggak di Indonesia ya Pak.
Sambil kita keliling, Pak. Yuk, kita keliling ya. Oke. Jadi kalau pengen tahu dulu stasiun Ambarawa namanya bukan stasiun Ambarawa. Namanya ini dulu stasiun William Inn. Nah, mana Stasiun tulisan apa sih, Pak? stasiun William Inn? William. Nah, ini tertulis di sini dengan jelas. Ini adalah raja pertama. Raja pertama Oh, iya, Belanda. Belanda. Iya. Dia ke sini nih, Pak. Ya, dulu tidak pernah ke sini, Oh, tapi cuma namanya karena yang namanya. meresmikan ini. Oh. Makanya pengen viral. Makanya William Inn ini raja pertama. Oke, Dan ini dulu oke. sebagai loketnya. Oh, ini loketnya nih ya. Ya, sebagai Ini masih loketnya. dengan batu-batu yang udah dari Betul, ratusan tahun nih ya, Pak. masih orisinil semuanya. Tapi biasalah kalau cat-cat seperti ini karena udah ya. Iya. Nah, setelah proses tahun 1978 jadi museum, baru koleksi-koleksinya banyak Oke. sekali. Sekitar ada 21 koleksi ini. Kalau ini artinya apa nih, Pak? Ini platnya gitu. Gini. Ya, satu pertanyaan yang bagus. Nah, hampir di setiap lokomotif, ya, baik itu lokomotif diesel atau lokomotif uap, itu ada huruf, ada angka. Oke. Lalu yang jadi pertanyaan kita adalah kenapa kok ada D? Lalu maknanya apa? Dan huruf ini di belakang apa maknanya? Apa Nah, tuh, kita rubah dari sekarang. Huruf T itu menunjukkan kalau roda penggeraknya tuh ada 4. Kita hitung. D. Coba dihitung, ada berapa roda berapanya? 3, 4. D. Ini beda, bukan? Bukan, roda penggerak Oh, besarnya. penggerak besarnya. 1, 2, 3, 4. Betul. Nah, ABCD gitu betul. maksudnya ya. bukan ABCD. Bukan. D itu 4. D4, oke. Nah, Anda nanti akan melihat di logo kok ada C, berarti maknanya nanti roda penggerak besarnya ada 3. 3, oke. Dimulai dari huruf B. D. Nah, Nggak ada yang satu ya, langsung betul, dua nggak ya? ada, nggak bisa jalan. Oke. D ya, udah 4. 51, nomor seri. Nomor seri. 6, Tahun. menunjukkan bukan tahun, Oh, tapi bukan ini dibikin Jerman yang ke-6. Oh, oke. Oke. Nah, ini yang jadi pertanyaan gini. Ini dulu di Turki. Hmm. Di Turki. Lalu sampai kenapa di sini kan gitu? Perang Dunia Pertama, ya, Turki hancur semua arealnya. Maka seluruh seri ini Dikirim pemerintahan aja. Turki dijual ke pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia. Oh. Ingat yang kita bahas hari ini D5102 Oke. di Jawa dulu tujuannya adalah Purworejo, Purwokerto 3P. Oke. 5106 Nah, ini ya. ini kalau di Turki dulu bahan bakarnya adalah batu bara. Di sini juga sama dong. Batu bara. Ada baru juga. Nah, ini sudah tidak aktif. Ini Pak, yang lokomotif uap ini. Betul. Jadi lokomotif uap ini yang bergerigi. Bergerigi. Bergerigi itu yang di sini. Kenapa ada geriginya kan gitu yang jadi pertanyaan. Lalu untuk apa kan? Gerigi ini, ingat kalau Ambarawa itu ketinggiannya 474 di atas permukaan laut. Sementara mulai dari stasiun Jambu sampai stasiun Bodonokesono itu udah tinggi, udah hampir 500-an. Ya, makanya di tengah-tengah ini harus ada geriginya. Awal mula dari stasiun Ambarawa itu lokomotif uap berada di depan. Lokonya di depan. Begitu udah mulai stasiun Jambu, ini loko balik ke belakang. Karena udah mau naik gunung. Oh, jadi didorong dari Betul, belakang gitu ya. tugas loko adalah mendorong dan menahan. Dan gerigi inilah Betul. pendorongnya. Ya, dulu sudah secanggih itu di zamannya karena orang Belanda itu jelas tidak mungkin meratakan gunung dan lalu berapa korban jelas pasti biaya juga harus dikeluarkan. Jadi keretanya naik betul. gitu. Maka timbullah ide nih kereta bergerigi. Ini nggak cuma di Indonesia Pak? Atau emang justru Indonesia awalnya? India, Swiss, Indonesia. Ya, Karena yang emang ada pegunungan-pegunungan betul. gitu ya? Ini tertulis pabrik pembuatannya. Ini ada tulisan Krupp. Krupp. Jerman. Oh, Jerman. Oke. Nah, ini dibikin tahun 1904. Ini berarti dari Baja murni. Belanda sama Jerman ini emang sering kerjasama nih buat Betul, ini ya. transportasi dan lainnya. Nah, kalau ini apa nih Pak? Cakep nih bentuknya nih Pak. Oh, ini. Nah, ini yang terbaru. Penemuan yang terbaru. Kenapa saya katakan terbaru? Karena ini diketemukan di Surabaya, tepatnya di Sidotopo. Penemuan terbaru itu maksudnya? Nah, ini dulu diketemukan tahun 1985. Kan terbaru. Oke. Kalau yang lain sekitar 1900-an. Ini tertutup lumpur di Sidotopo. Ini udah dibersihin nih semua. Ya, jelas pasti udah bersih. Dan dulu ini digunakan untuk apa sih? Dulu untuk inspeksi Kesultanan Madura. Kesultanan Madura. Ya. Kenapa tuh Pak? Ya, untuk inspeksi dulu memang di stasiun Madura ada untuk digunakan oleh para punggawa-punggawa lah ke zaman dulu. Kesultanan Madura. Nah, kalau kita masuk ke sini, Oke. oh silahkan. Ya, makasih Pak.
Oke, Jadi ini yang silakan buat masuk. dongkrak ini nih Pak. Ya, ini dongkrak besarnya Heeh. yang digunakan. Jadi kalau ada rel Heeh. kereta keluar dari jalur, nah ini gerbong penolongnya. Oh. Gerbong penolongnya membantu. Dan ini adalah dongkrak di zamannya. Oh, jadi ini yang buat narik nih gerbong Betul. kalau misalnya dia udah keluar dari Iya. jalur gitu. Dongkrak di zamannya. Kalau sekarang kan Oke, sudah oke. semakin maju perkembangan zaman sehingga sudah pakai keren itu tadi. Tinggal krok dan nyampe ya. Ini dulu di Dongpo. Tahun berapa ini Pak? Hampir rata-rata yang ada kereta di sini tuh tahun 1900-an rata-rata ya. Awal tuh ya. Ya, dan yang paling tua itu tahun 1891 dari Inggris. 1891. Dan yang paling muda nanti ada di sana, Oke. itu bikinan dari Swiss tahun 1928. Wah, ini Pak yang Swiss tadi yang paling muda itu. Betul. Oke, oke. Ini paling muda ini tahun 1928. 1928. Nah, C ini gimana nih Pak maksudnya? C. 3. betul. Kalau tadi awal pertama kita jelasin kalau C Ah. rodanya 3. Ini Ah. kebetulan kok C-nya double, Heeh. berarti roda penggeraknya ada 6. Oke. 3 di sini, 3 di sana. Ya. Oh. 6. Ya. Ini kereta ekspres di zamannya. Ini buatan Swiss. Ini bikinan Swiss. Oke, Ya. oke. Nah, mungkin ada bertanya, apakah ada F juga? Iya, Kan gimana sama, tuh, Pak? C juga 6, C-nya double juga 6, F apakah ada? Heeh, kenapa Oh, tuh, Pak? ternyata ada juga, tapi beda negara. Kalau C yang kita tunjuk dan kita itu bikinan Swiss. Heeh. Sementara yang F ini itu hanya 4 negara. Oh. Hanya 4 negara. Yang Jadi adalah? termasuk Indonesia. Heeh. Ya, kemudian ada Jerman. F ini juga 6. Oh. 1, 2, 3, 4, 6. Dan ini ada 2 di Indonesia. Heeh. Yang satu di Ambarawa, yang satu di Taman Mini Indonesia Indah, Oh, Jakarta. Oke. Ini yang keren, ada satu keren. Apa tuh? Terakhir ya. Ini kalau kita jelasin ke sono, pasti waktunya nggak cukup. Salah satunya adalah di ujung itu. Itu ada satu lokomotif yang dulu sama dongkrak seperti ini. Ternyata hanya butuh waktu cuma 6 bulan, bayangkan. Oh ya. Itu bikinan Jerman tahun sekitar 1920-an. Bisa kita lihat nih, Pak? Ada fotonya, yuk kita lihat tuh. Boleh Pak, boleh. Nah, ini dulu rusak. Oke. Hanya dongkrok seperti ini buat selfie, ya. Kemudian diproses di Ambarawa, hanya waktunya 6 bulan. Direparasi, Betul. diperbaikin gitu, Betul, dicakepin ya, Pak? diperbaiki. Makanya begitu orang Jerman datang ke sini, lihat ini bisa jalan, pusing dia. Oh ya? Bayangkan, pabriknya di Jerman sudah nggak ada. Ah. Apalagi onderdilnya. Tapi bisa nih dibenerin di sini. Indonesia jangan dilawan. Wih. Sampai ini- sekarang masih jalan. B, berarti B, 2. rodanya besar ada dua. itu. Ini keren. Oke. Sangat besar logonya. Sekarang di mana ini, Pak? Ada di depo. Oh, tapi sekarang lagi nggak beredar dulu Betul. ya? Ini tantangan saya suatu saat nanti Anda datang ke sini harus pakai naik kereta. Wah, mau banget, boleh tuh. Nanti kalau misalnya kita kesini lagi, kita naik tuh ya, maaf ya. Pak, ini apa nih Pak? Menarik banget nih bentuknya nih Pak. Iya. Mungkin belum ada yang tahu kalau kita berdiri di sini, ternyata ini adalah tentabel, meja putar. Heeh, Satu alat untuk memutar arah balik, heeh. yaitu lokonya tadi. Lokonya nih ya. Hmm. Jadi dia berhenti dulu di sini, habis itu diputer. Betul, udah balik arah. Jadi ini manual. Manual. Betul. Gimana tuh Pak dorongnya? Nah, kita sendiri di zamannya juga belum pernah. Itu memang susah sekali. Ya, ini diputer, didorong juga agak berat nih. Sangat Berarti berat, sangat berat. Banyak Ya, orang banget nih buat dorong betul. ini ya. Iya, sangat berat. Nih kalau saya nggak kesini nih Pak, nggak pernah nih saya bisa ngeliat ginian nih Pak. Ya iyalah, makanya sekarang kan anak-anak muda untuk datang ke tempat wisata yang banyak edukasinya kurang begitu tertarik. Iya, mereka hanya mungkin kebanyakan. Ya, lihat-lihat yang ini kan lagi zaman selfie. Jangan Betul. selfie. Datang cuma foto doang tapi nggak tahu di balik itu apa ya di Pak. balik itu apa. Tapi kalau kita berkunjung ke museum, sudah pasti dapat ilmu, dapat Betul. senangnya, dapat menikmati peninggalan kereta yang dulu. Ini saya bener-bener jadi gimana ya? Jadi lebih mengerti gitu sejarah kereta yang ada. Bahkan bukan cuma di Indonesia ya, sejarah kereta di dunia Betul. gitu. Dan tentunya sekarang kalau saya naik kereta tuh jadi lebih apresiatif gitu. Kayak, wah, ini ada sejarah nih di baliknya. Bahkan relnya juga ada sejarahnya nih ya Pak. Semua ada di sini, ada nilai sejarahnya. Menarik, menarik, menarik. Makanya bukan hanya Anda hari ini, sekelas Eropa pun. Sekelas Eropa. Eropa, oleh kapal pesiar itu udah berbondong-bondong ke sini, Oh, pengen iya? naik Pengen kereta gitu.
Jadi kadang-kadang saya juga ketawa gitu. Apakah dunia ini udah terbalik Udah kan terbalik gitu ya, Pak ya? Orang naik kereta yang lebih bagus, tadi sekelas Eropa datang ke Ambarawa hanya pengen naik kereta jelek gitu ya. Yang loko uap itu. Betul. Berarti Karena memang langka. langka banget ya. Kapan-kapan saya berarti mesti cobain nih, Oh, Pak. harus itu. Berarti sekarang saya sampai di sini dulu. Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Makasih Ketemu banyak lagi insya Allah panjang Semoga bisa umur. ketemu Tantangan saya berikutnya, ingat, suatu saat nanti Anda datang ke sini Ah. dan Anda harus naik kereta. Karena Anda tahu sejarah. Sampai melihat pemandangan-pemandangan yang asik di sekitar Ambarawa dan Ini sekitarnya. asli banget. Makasih banyak ya, Pak. Oke, sama-sama. Mari, Pak. Mari. Pips, gue baru aja nyampe di Benteng Fort William 1. Ini bener-bener bangunan bersejarah yang udah hampir 200 tahun, Pips. Dari 1830-an. Sekarang itu udah dipakai sebagai lapas. Dan gue masih penasaran banget nih, apa cerita di balik bangunan ini. Langsung aja yuk. Ini dia, Pips, suasana benteng yang dibangun di tahun 1800-an, Pips. Masih ada, Pips, walaupun udah ada yang runtuh karena dulu pernah terjadi gempa. Inilah benteng yang dulu pernah jadi saksinya nih segala yang terjadi di sekitar Ambarawa dulu. Alasan dibangun benteng ini adalah karena Belanda dulu nih katanya kepusingan. Ada banyak mobilisasi pejuang-pejuang kita di era Pangeran Diponegoro. Akhirnya mereka bikin benteng yang bisa menampung ratusan bahkan sampai ribuan tentara. Disinilah keluh kesah, sedih, amarah dan semua yang terjadi di peperangan masa lalu. Saksinya ada di depan kita sekarang, Pips. Bener-bener saksi sejarah ya ini. Oke, Pips, segitu aja dulu yang gue ceritain karena sebagian besar dari bangunan ini sekarang dipakai sebagai lapas Ambarawa setelah sekitar puluhan tahun. Jadi sekarang gue mau lanjut ke tempat berikutnya karena gue udah lapar. Let's go. Pips, gue udah sampai di tempat makan yang ini tuh terkenal banget, suka rame banget. Untung masih sempet nih kesini setelah jalan-jalan seharian. Ini dia rumah makan Mbak Tun. Gue bakal nyobain pecel yang dimakan pakai keong sama belut goreng. Langsung aja kita cobain karena gue penasaran banget. Biasanya pecel ya udah sayur-sayur. Ini sekarang ditemenin sama keong sama belut. Let's go, kita cobain. Ini dia, Pips, pecel yang gue penasaran banget mau nyobain. Nih, ada mie-nya, ada sayur-sayurnya, dan ada si keong. Jadi kayak nyanyi gue. Nih, ada keongnya segini, banyak bener. Ada mie-nya, sayurnya ada sawi ijo, ada kol. Kolnya seger banget ijonya, Pips. Dan ada toge juga, dan di bawahnya ditemenin sama nasi. Ini di sebelah bukan onion ring, ini adalah belut goreng. Lihat tuh bentuknya tuh. Ini kita coba nih, sayur-sayuran sama nasi sama bumbu kacangnya. Suapan pertama, tos. Seger, seperti pecel yang kita ketahui. Fresh dan enak dengan kacang. Sekarang kita coba si keongnya nih. Lebih enak lagi kayaknya kalau pakai sama nasi, sama bumbu kacang, sama sayur barengan. Keongnya tuh kenyal-kenyal gitu.
bumbunya tuh ada pedes-pedes sedikit. Ini sekarang kita coba makan bareng ya. Ini bener-bener rasa yang Nusantara banget nih, Bibs. Perpaduan pecel sama keong. Nah, sekarang kita coba mie-nya. Ini kayaknya mie pakai keong enak juga nih. Banyak perpaduannya, Pips. Udah ada mie, ada nasi, karbo ketemu karbo ya. Ya sekali-sekali nggak apa-apa lah ya. Ada yang jatuh satu. Oke. Kita cobain sekarang. Itu. Belut goreng pakai tepung. Ada opsi juga nggak pakai tepung, tapi gue penasaran sama ini, kata ibunya ini favorit banyak orang. Tos. Wow. Mantap ini. Asin, enak. Terus ada sedikit kenyal belutnya, masih ada, tapi tetap garing renyah gitu. Ini lebih mantap lagi buat makan bareng pecelnya. Coba ya. Apa yang akan terjadi jika kita pertemukan si belut dengan si keong dan sayur dan mie, semuanya kita satukan. Nah, gue udah lumayan kenyang nih abis makan pecel pakai keong sama belut. Tapi masih ada satu kuliner yang pengen gue cobain. Katanya nih kalau dimakan bisa bikin badan anget. Soalnya terinspirasi dari jamu. Ayo kita cobain langsung. Pips, setelah jalan-jalan seharian di Ambarawa, ada satu kuliner yang pengen gue cobain sebelum gue balik ke hotel. Ini dia geco. Geco pakai K nih ya, bukan geco yang kita makan di Sukabumi kemarin. Bukan toge tauco, tapi geco yang adalah nih daging kepala kambing dan juga kikil khas Tlogo. Ini adalah hidangan yang udah ada dari tahun 40-an katanya. Gue penasaran banget karena apa? Ini tuh rempah-rempahnya nih wangi banget dan ada perpaduan sekitar 25 rempah. Jadi kita langsung coba aja ya. Nih gue aduk-aduk dulu nih ya. Nih bisa kita lihat ini ada daging-dagingnya. Ini bumbunya nih bener-bener thick banget nih karena emang perpaduan bumbu yang rame banget. Kalau yang tadi gue tanya-tanya nih sama masnya nih, ada dari jahe, kemiri, kapulaga, kayu manis, dan yang bikin spesialnya ada kelapa sangrai juga atau disebutnya blendo. Jadi langsung kita coba dari bumbunya dulu. Tos. Langsung tau nggak apa rasanya? Kayak habis minum jamu. Tenggorokanan tuh langsung kayak pedas, anget, tapi langsung apa ya? Wangi gitu, langsung kayak kecium pas langsung sekali. Ini coba lagi ya. Ada sedikit berasa kayu manisnya, kelapa sangrainya, dan emang awalnya tuh asal muasalnya tuh ini
tuh terinspirasi dari jamu yang emang udah perpaduan puluhan rempah yang tadi gue bilang itu. Sekarang coba ya, gimana sih rasanya sebuah hidangan yang terinspirasi dari jamu digabung sama daging? Gue penasaran banget karena gue belum pernah nih makan ini, Pips. Kita cap cip cup aja nih ya, cap cip cup belalang kuncup. Mana yang gue ambil dulu? Ini dulu. Tas. Wah, kerasa pedes tapi bukan pedes cabe, pedes rempah-rempah gitu. Jadi berasa ladanya dan segala bumbu yang ada di sini. Ini bener-bener rasa paling berani yang bisa gue temuin. Nggak jauh dari Ambarawa, yang adalah di mana? Daerah Tulogo. Langsung kita lanjut pakai nasi, Pips, biar makin mantep. Wah, napas tuh langsung kayak, Nah, yang bikin seru lagi nih. Jadi kalau yang di Sukabumi kan geco adalah singkatan toge sama tauco. Kalau geco yang di sini tuh geget sama cokot, gigit-gigit lah kalau misalnya translation dari Jawa ke Indonesianya. Karena dulu makanan geco ini dihidanginnya tuh langsung sama kepalanya, Pis. Gue nggak ngebayang tuh gimana tuh ya makannya. Emang bener-bener digrogotin gitu kali ya. Wah, ini bener-bener cita rasa Nusantara nih ya kayak gini nih, Pips. Rempah-rempahnya kaya banget, Pips. Udah mulai berasa pedesnya, Pips. Tapi pedesnya tuh bukan pedes cabe, pedes jahe sama ladanya tuh yang bener-bener bikin greget gitu. Mantep banget ini. Coba ya. Penasaran nih. Coba kita serok bumbunya ya. Tos. Baru. Wah. Sini. Kalau tadi udah capek, udah ngantuk, langsung melek habis makan ini. Bener-bener sensasi. Jamu rempah-rempah dalam wujud makanan nih kayak gini. Nih, jadi kalau ke daerah Tulogo nih, langsung aja cobain nih. Sate dan geco Mbok Kusmi. Ini bener-bener abis makan geco yang bikin badan anget, ditemenin teh manis anget, badan udah siap banget buat dibawa istirahat. Jadi ayo kita istirahat, Pips. Kita lanjut lagi besok ya. Gue lagi nginep di Dusun Tepilas. Ini tempatnya tuh ya, sejuk, asri, banyak ijo-ijo, pemandangannya juga, aduh, pas banget lagi didukung sama langit yang biru. Ini tuh, tempat penginapannya tuh unik banget karena apa? Ada yang tempatnya glamping, yang tempat gue nginepin semalam. Ada juga yang tempatnya villa-villa. Villa-villanya sendiri, ada dua tipe, Pips. Ada yang tipe kalau misalnya bangun nih, langsung seger ngeliat ijo-ijo di gardennya nih. Tapi ada juga yang tipe nih, villa-villa, tengahnya pool. Jadi keluar dari villanya bisa langsung nyemplung. Bener-bener kalau mau tipe apa bisa disesuaikan langsung, mau sama teman, sama keluarga, langsung aja ke sini tuh nyaman banget. Ngomong-ngomong nih, cakep juga lo buat foto-foto.
lihat nih foto-foto gue. Keren ya tempatnya ya. Jadi kalau misalnya lo lagi main-main di area Ambarawa, bisa nginep di sini Pips. Dan bukan cuma villa-villa dan penginapannya aja. Ini juga satu area sama Dusun Semilir, di mana itu katanya area yang akhir-akhir ini lagi viral gara-gara ada banyak wahana Pips. Gue penasaran, pengen langsung nyobain. Yuk, jalan yuk. Agak deg-degan dikit ya, kita coba aja lah. Ayo. Wih. Wih. Waduh. 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 Ay. Susah juga loh. Waduh. Itu tadi yang terakhir tuh bikin lutut lemes Pips. Bener-bener rasa paling berani yang bisa kita temuin di sini Pips. Yaudah deh, balik dulu. Lewat ini terakhirnya. Let's go. Oke, kita lanjut ke wahana berikutnya. Aduh Pips, deg-degannya masih berasa, tapi gue masih penasaran banget sama si satu perosotan viral ini. Kita langsung naik aja yuk, let's go! Pips, bisa lihat tempat nginep gue tadi. Lihat tuh, dari Dusun Semilir ini bisa liatin Dusun Devilas. Pips, tinggi banget Pips. Lihat tuh, ada banyak warna. Gue mau pilih naik yang merah nih. Ayo aja. Let's go! Woo! Yeay! Woi, makin cepat, Pin! Woo! Woo! Jujur nih, nagih banget. Ini gue mau naik lagi nih. Aduh, walaupun capek naiknya, tapi worth it banget buat gue. Naik-naik terus ini perosotan. Karena nagih banget. Let's go. Ready? Here we go. Woo! Woo! Jujur Li, nagih banget! Woo! Wey! Seru banget, Pips. Pips, ini dia akhir dari jalan-jalan jajan gue edisi Ambarawa yang dikenal sebagai juga kota militer. Nah, buat nyampe ke Ambarawa itu gue menempuh perjalanan darat dari Jakarta sekitar 7 jam. Dan sampai di sini gue langsung nyobain berbagai kuliner. Pertama gue nyobain si gudeg yang toppingnya sekebon Pips, banyak tuh jeroan-jeroan cintaku. Setelah itu gue nyobain pecel keong. Kita tahu di Jawa itu terkenal sama pecelnya, tapi kali ini gue baru pertama kali nih nyobain sensasi pecel pakai keong Pips. Dan last but not least gue nyobain si geco. Geco yang adalah geget cokot yang kalau misalnya kita makan itu langsung berasa anget Pips, karena terinspirasi dari jamu itu makanannya. Kunjungan wisata pertama gue adalah Benteng Fort William I, di mana ini adalah benteng era kolonial yang sudah lebih dari 100 tahun. Hampir 200 tahun Pips. Itu kita bisa belajar tentang benteng di era kolonial peperangan dulu. Dan juga bentengnya estetik sekali Pips. Selain itu gue juga ke Museum Kereta Api Ambarawa, di mana gue bisa mempelajari kereta api dari waktu ke waktu. Salah satunya lokomotif uap. Last but not least, gue ke Dusun Semilir, sedikit berbeda dari wisata-wisata sebelumnya, di mana di sini gue bisa rasakan rasa yang paling berani, bikin lutut gue lemes Pips, tinggi bener. Dan juga yang jujur linagi banget perosotan viral yang gue turun berkali-kali tuh Pips tadi. Nah, posisi Dusun Semilir itu tidak jauh dari Dusun Devilas, tempat penginapan gue. Jadi mereka itu
Satu entertainment, satu penginapan, satu area Pips, lokasinya nggak jauh dari Ambarawa. Di tempat penginapan ini ada Villa by the Garden, ada Villa by the Pool, ada juga glampingnya Pips. Pokoknya puas kalau kesini. Jadi, nggak ada alasan buat lo nggak jalan dan jajan. Jangan cuma andaikan, bikin jadi kenyataan. Jalan-jalan jajan.